Baik, pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan dan pemanfaatan PLTS atap setelah mengikuti panduan-panduan yang harus dikuasai. Nah, kenapa kita dapat merencanakan sekaligus memanfaatkan PLTS atap? Jadi, mengingat Indonesia, negara kita memiliki kebutuhan listrik yang terus meningkat. Pada tahun 2023, sebanyak 1.173 kWh per kapita yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Nah, dalam menghadapi tantangan ini, tentunya pemerintah dengan stakeholder lainnya itu telah melakukan pemasangan pembangkit-pembangkit di Indonesia, tentunya di titik-titik tertentu sesuai dengan analisis yang sudah dilakukan. Hanya saja energi yang digunakan itu masih tidak terbarukan, yang mana akan habis di waktu-waktu tertentu. Nah, data menunjukkan bahwa 60% bauran energi itu masih berbasis batu bara, teman-teman. Jadi, terdapat ketidaksinkronan antara yang masih teraplikasikan dengan target EBT 23% pada 2025. Yang mana kita berharapnya energi yang kita gunakan adalah energi bersih, energi baru, ataupun terbarukan. Untuk itu, PLT Startup ini sebagai strategi mencapai NZI 2060, yang mana potensi tenaga surya ini sebesar 3.294 gigawatt dengan kapasitas terpasang itu 0,32 gigawatt. Ini data di tahun 2023 ya, teman-teman. Nah, tentunya pemasangan ini diatur oleh Permen SDM nomor 26 di tahun 2021. Kenapa kita penting merencanakan PLTS atap tadi? Nah, mengingat kita adalah bangsa Indonesia, negara Indonesia dengan dua iklim, yaitu kemarau dan juga hujan, intensitas radiasi matahari itu sebesar 4,8 kWh per meter kuadrat per harinya. Nah, panel yang dapat kita gunakan dalam PLTS atap ini dapat bekerja dengan efisien sebanyak 15-22%. Namun, tantangannya adalah biaya investasi yang mencapai 12 juta hingga 18 juta kilowatt per kilowatt peak-nya. Nah, dengan biaya investasi yang tinggi ketika kita tidak benar-benar merencanakan PLTS atap ini terlebih dahulu, tentunya akan terbuang sia-sia biayanya dan juga hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, kenapa juga kita merencanakan PLTS atap ini sesuai yang sudah kita sebutkan di awal, memang kontribusi dari PLTS atap ini dapat mengurangi emisi karbon dan ketahanan energi kita. Di sini ada analisis lokasi. Lokasi ini dan koordinatnya terdapat di layar yang teman-teman bisa lihat. Nah, dari gambar yang ini, itu atapnya berbentuk prisma yang orientasi atap yang depannya itu di timur barat, sedangkan orientasi atap belakangnya itu utara selatan. Begitu. Utara selatan di sini dan di sini beda, teman-teman. Nah, kemudian oleh karena itu dibutuhkan penyangga tambahan. Namun, beruntungnya di rumah ini kita tidak harus menanggulangi adanya bayangan jatuh. Nah, analisis struktur atap. Bahan rangkanya itu dari kayu dengan jenis atapnya pelana, kerapan strukturnya itu 60 cm, materialnya genteng dan juga seng. Kemudian, kemiringan atap ini sebesar 20 derajat dengan luas atap potensial yang telah diukur melalui Google Earth, yaitu sebesar 30,94 meter kuadrat. Nah, dengan itu, dengan kita mengetahui area daripada luas atap potensialnya, kita bisa hitung tuh luas atap prismanya. Sesuai dengan data yang ada dan perhitungan yang ada yang teman-teman bisa lihat di sini. Oke, sebelumnya, jadi luas atap datar. Nah, di sini, ini kan ada areanya, wilayah areanya, per cos 20 derajat, sehingga tadi kita menghasilkan perhitungan luasan atap potensial itu sebesar sekian. Nah, bagaimana dengan sistem kelistrikannya? Jadi jenis pelanggan dari kelistrikan ini tentu rumah tangga dengan KWH meternya prabayar di satu fasa dengan daya tersambung itu sebesar 900 volt ampere. Nah, analisis beban seperti data yang terdapat pada tabel di layar, total konsumsi hariannya itu sebesar 4,8 kWh
dengan peralatan listrik utamanya adalah kulkas, lampu, dengan daya terpasang yang berbeda di sini. Kemudian ada mesin cuci, kemudian ada penanak nasi, setrika, dan juga TV. Nah, setelah kita mengetahui daripada eh, analisis bebannya, kita masuk ke pendesainan teknis terhadap PLTS atap ini. Yang mana ini adalah data penggunaan eh, energi atau daya di setiap harinya. Jadi ini adalah harinya, saya ukur di pagi hari dengan data sekian, kemudian di sore hari pun sekian, sehingga selisihnya sekian. Nah, dari perhitungan daya puncak yang sebesar 1265 watt peak, kemudian ada di sini kapasitas kilowatt per peaknya itu sebesar 1,012 kilowatt peak, itu energi harian siang itu sebesar 3,71 kilowatt hour. Dengan kapasitas optimal itu 1012 WP. Dengan daya puncak sistemnya itu 1265 watt peak. Setelah kita mengetahui berapa kapasitas optimalnya, berapa daya puncak sistemnya, kita akan memilih modul dan area efektifnya. Tadi area efektifnya dengan menggunakan perhitungan ini sebesar 6,66 meter kuadrat. Dengan jumlah modul yang dibutuhkan itu adalah 2 unit modul surya yang eh, dalam satu modul itu sebesar 600 watt. Dengan efisiensi panelnya tuh kita bisa di 19%, jumlah panelnya 60 watt peak tadi sudah disebutkan. Nah, setelah kita sudah tahu berapa perhitungannya, berapa sistem, bagaimana sistem kelistrikannya, dan kita sudah tahu menggunakan modul dan area efektifnya, maka tentu kita harus mempersiapkan dokumen pengajuan penggunaan PLTS atap ke PLN. Kita kasih tahu berapa kapasitas kita, apa modul surya yang kita gunakan, dan apa inverter yang kita gunakan. Di sini modul suryanya sebanyak 2 unit Jinko Solar 600 watt peak dengan efisiensi sekian. Tadi perhitungan yang kita butuhkan itu 19%, namun beruntungnya modul surya ini memiliki efisiensi sebesar sekian. Inverternya menggunakan SMA Sunny Point 1.3 itu sebesar 1300 watt dengan efisiensi 97%. Nah, tadi di awal kita membutuhkan perangkat tambahan gitu ya. Jadi kita membutuhkan tipe mounting, yaitu menggunakan roof mounted fix dengan materialnya itu aluminium dengan kemiringan panelnya 10-15 derajat yang tentunya ini yang sudah disebutkan tadi, si tipe mounting roof mounted fix ini biayanya lebih murah dan instalasinya lebih sederhana. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa PLTS atap ini berkontribusi dalam target EBT 23% di tahun 2025 dan net zero emission di 2060. Kapasitas, kapasitas sistem dirancang sesuai kebutuhan energi harian tentunya dengan pemasangannya mempertimbangkan lokasi, struktur atap, dan sistem kelistrikan. Nah, diharapkan dengan kita mengetahui dan dengan kita menguasai bagaimana merancang, kemudian bagaimana memanfaatkan PLTS atap ini, diharapkan dapat mengurangi emisi karbon dan meningkatkan ketahanan energi khususnya di negara Indonesia. Demikian ya, jadi barangkali teman-teman mau bertanya bisa banget di kolom komentar. Baik, demikian presentasi yang dapat saya berikan. Kalau terdapat kesalahan penggunaan diksi kata dan juga intonasi, saya mohon maaf. Terima kasih.